Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni kepada Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidina Abbas, annahu, bahwasanya beliau Sayyidina Abdullah ibn Abbas qala, telah berkata, salah satu akhlaqin, ada 3 perilaku, 3 akhlak, kanat, adalah akhlak itu, perilaku itu, fil jahiliyati, berlaku di zaman jahiliyah, mustahabbatun, sangat disenangi, wal muslimuna, dan orang-orang Islam, aula, lebih utama dalam menyenangi, lebih utama dalam mustahabbah, biha, pada 3 akhlak yang dimaksud. Awwaluha, yang pertama, lau nazala bihim dhaifun, lau nazala, apabila datang, bihim, kepada mereka, dhaifun, tamu, lajtahadu, maka mereka bersungguh-sungguh, fi birrihi, di dalam berbuat baik kepada tamunya. Wasani, dan yang kedua, laukanat, apabila ada, liwahidin, bagi salah seorang di antara mereka, liwahidin, bagi salah seorang, minhum, di antara mereka, imra'atun, seorang istri, kaburat, yang sudah menua, yang sudah tua, indahu, di sisinya, la yutalliquha, dia tidak menceraikan istrinya yang sudah tua itu, wa yumsikuha, dan menempatkan dalam rumahnya, makhafatan, karena takut, ayyudayya, apabila disia-siakan. Wasalisu, dan yang ketiga, idza lahiqa, apabila berjumpa, bijarihim, apabila menemukan, bijarihim, terhadap tetangga mereka, dainun, hutang, au asabahu, atau mengenai kepadanya, syiddatun, kesulitan hidup, au jahdun, atau kesulitan juga, kerepotan hidup, ijtahadu, mereka bersungguh-sungguh, hatta yaqdu, sehingga mereka membayarkan, dainahu, hutang tetangganya yang sedang dalam kesulitan, wa akhrajuhu, dan mereka mengeluarkan tetangganya yang dalam kesulitan, mintil kasyiddati, dari kesulitan-kesulitan yang sedang ditimpa oleh tetangganya itu. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali mendapatkan siraman, nasihat-nasihat yang baik. Nasihat baik ini datang dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah saudara sepupunya Rasulullah. Karena Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Berarti Sayyidina Abdullah saudara sepupu dengan Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, dulu zaman jahiliyah ada akhlak yang baik. Nah, akhlak baik itu tentu tidak boleh dibuang. Yang baik ditumbuh kembangkan, yang jelek baru dibuang. Jadi inilah Islam. Islam itu
terhadap hal-hal yang baik diambil, diambil. Terhadap hal-hal yang tidak baik dibuang. Seperti misalnya dulu zaman jahiliyah sebelum Islam itu dalam 1 tahun ada 2 kali hari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang diperbuat adalah lebih banyak berisi maksiat dan dosa. Sebelum Islam ada 2 hari kebahagiaan dalam 1 tahun yang isinya adalah hura-hura, senang-senang, ya. Kemudian berbuat maksiat, ya. Karena itu hal yang buruk seperti itu di zaman jahiliyah dibuang, diganti oleh Allah dengan 2 hari yang indah, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi yang tidak bagus buang, ya. Diganti oleh Allah. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu Idul Fitri, Idul Adha, hura-hura, maksiat apa ibadah? Halo? Maksiat apa ibadah? Idul Fitri, Idul Adha. Ibadah. Yang bernuansa ibadah, ya, masuk. Yang bernuansa maksiat dan dosa buang. Itu Islam. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan, ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidi aslah, ya. Memelihara yang lama, ya, memelihara kaidah-kaidah yang lama itu bagus, tetapi mengambil yang baru itu lebih bagus. Ini kaidah dalam usul fikih. Jadi sekalipun itu tradisi sebelum Islam, kalau memang itu adalah kebaikan, maka dibawa masuk dalam Islam. Syariat Islam itu lebih banyak mengadopsi dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Syariat Islam banyak mengadopsi syariat Nabi Allah Ibrahim. Karena memang Allah yang perintah. Kata Allah, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ya. Kemudian aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar banyak mengikuti millah tuntunan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu ketika Nabi Allah Ibrahim diklaim oleh orang Yahudi bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, lalu oleh orang Nasrani dikatakan Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani, Al-Quran menjelaskan, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Nabi Ibrahim juga bukan orang Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah orang Islam yang menegakkan kalimat tauhid. Jadi Yahudi datang sesudah Nabi Ibrahim, Nasrani datang sesudah Nabi Ibrahim. Maka tidak bisa Nabi Ibrahim kemudian dimasukkan dalam golongan orang Yahudi atau orang Nasrani. Contoh, ya. Bung Karno lahir lebih dahulu, ya. Megawati lahir belakangan. Bisa nggak dikatakan Bung Karno pengikut Megawati? Bung Karno itu pengikut Megawati, nggak bisa. Megawatinya belakangan, Bung Karnonya
duluan. Nah, jadi nggak bisa Nabi Ibrahim disebut pengikut Yahudi atau Nasrani. Yahudi itu zamannya Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub, Bani Israel. Ya. Nasrani zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Islam banyak mengadopsi dari syariat ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Contoh ibadah khitan. Ya. Khitan itu yang mula-mula sunat, orang mula-mula sunat adalah Nabi Allah Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim nggak ada orang khitan. Itu saja Nabi Ibrahim ya, mendapatkan perintah khitan sesudah umur 80 tahun. Ya, umur 80 tahun baru diperintah untuk sunat. Ya. Gimana kalau orang sekarang 80 tahun baru sunat? Ya. Ibadah haji Nabi Ibrahim. Ibadah korban ya Nabi Ibrahim. Jadi segala kebaikan yang timbul dari mana saja, manakala itu adalah kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh untuk dilaksanakan. Kalau bahasa Gus Dur, almarhum Gus Dur sederhana ya. Pokoknya yang baik-baik sekalipun keluar dari pantat ayam, kalau baik, kalau bagus ambil ya. Kalau jelek buang. Kalau yang keluar itu telur ambil, kalau yang keluar itu telek buang gitu. Jadi ya, kebaikan itu muncul dari mana saja, sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat maka boleh dikerjakan. Seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Dulu zaman sebelum Islam ada perilaku baik orang-orang kita ya, tiga macam. Pertama, kalau kedatangan tamu berebut memberikan suguhan ya. Jadi orang jahiliyah kalau kedatangan tamu itu buru-buru memberikan suguhan. Bagus apa jelek? Bagus. Nah, karena itu adalah kebaikan, maka masuk dalam ketentuan syariat Islam ya, kita diperintahkan untuk menjamu tamu ya. Ada berapa itu yang harus disegerakan? Ada 5 apa 6 yang harus disegerakan dalam Islam ya. Pertama, bayar utang, segerakan. Yang kedua, mengurus jenazah, segerakan. Yang ketiga, menjamu tamu, segerakan ya. Yang keempat, menikahkan anak gadis kalau sudah mulai kenal dengan anak laki-laki. Yang kelima, bayar utang udah tadi ya. Ya, bayar utang ya. Menjamu tamu, kemudian mengurus jenazah, ya, itu diantaranya. Nah, itu hal-hal yang harus disegerakan. Hal yang harus disegerakan diantaranya adalah menjamu tamu. Kalau kita kedatangan tamu, ya segera diberikan suguhan, karena itu adalah kebaikan. Nah, dalam menjamu tamu, misalnya kita kedatangan tamu, berikan suguhan, dan ketika kita menyuguh tamu, boleh kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah tiada. Karena ada keterangan ya, asdiqu limautikum walau bisyirbati ma'in ya. Sedekahlah untuk orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian sekalipun dengan seseruput air minum ya. Jadi
Jadi datang tamu kita sediakan minum dengan niat sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita, boleh. Ya, boleh seperti itu. Jadi kalau ada tamu segera diberikan suguhan. Kemudian layani tamu dengan baik. Ya. Layani tamu dengan baik. Itu kalau kita sebagai tuan rumah. Kalau kita sebagai tamu, maka bertamu itu seperlunya. Ya, jangan sampai karena kelihatan tuan rumahnya welcome, jadi kita ngobrol mulu, ya, sampai menghabiskan waktu yang lama. Ya. Jadi bertamu itu seperlunya. Lalu yang kedua, harus memahami sikap tuan rumah. Ya. Kalau tuan rumahnya dikit-dikit lihat jam tangan, dikit-dikit lihat jam tangan, wah berarti ini tuan rumah ada perlu lain ini. Ya. Atau tuan rumah kelihatan gelisah. Ya. Nah itu kita kudu tahu diri, sehingga nyaman, tuan rumahnya nyaman, tamunya juga nyaman. Dan tamu itu datang membawa berkah, pulang menghapus dosa. Itu tamu. Ya. Tamu datang membawa berkah bagi tuan rumah, pulang menghapus dosa. Ya. Jadi kalau tamu itu pamit pulang, ya, dosa kita ikut, ya, keluar dari diri kita. Ya, termasuk dosa si tamu itu. Lalu kemudian yang kedua, pekerjaan orang zaman jahiliyah, tetapi itu adalah sebuah kebaikan. Lau kanat liwahidin minhum imra'atun kaburat indahu la yutalliquha wa yumsikuha makhafatan an tudayyi'a. Apabila seorang suami punya istri, istrinya sudah tua, ya. Kalau istrinya sudah tua berarti suaminya juga tua, ya. Tapi suami tua bisa nggak punya istri muda? Ya. Suami yang sudah tua, istrinya tua, bisa nggak punya istri yang muda? Ya, bisa. Ya. Zaman sekarang mah bisa, asal ada duit. Ya. Nah, Pak Qasim tuh asal ada duit mah bisa aja. Jadi suami istri rumah tangga ini kan namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu orang laki punya istri banyak-banyakan, ya, banyak-banyakan. Sampai ada yang istrinya 10, ada yang 12, ya. Itu. Nah, itu istri tuanya tidak diceraikan. Ya. Sekalipun sudah nikah lagi. Ya. Kalau kata orang sekarang ini pusaka. Ya. Istri tua itu pusaka. Nah, jadi istri tua tidak diceraikan. Sekalipun nikah lagi cerai, misalnya begitu. Tapi yang tua ini dirawat karena khawatir, ya, orang perempuan sudah tua tidak ada yang memberikan nafkah, hidupnya menjadi sia-sia, hidupnya menjadi susah, ya. Maka dirawat, ya. Nah, itu tradisi yang baik, ya. Dalam Islam, orang sekalipun menikah lagi misalnya, maka istri tua itu jangan sampai diceraikan. Ada seorang sahabat namanya Ghailan. Ghailan itu dia
istrinya 10. Ghailan istrinya 10. Lalu ketika masuk Islam, datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ceraikan yang 6, rawat yang 4. Ceraikan yang 6, rawat yang 4. Karena memang laki-laki itu ya, sebagai seorang muslim bolehnya menikah itu sampai 4. Hanya sampai 4, nggak boleh lebih dari 4 ya. Itu akhirnya benar, yang 6 diceraikan, yang 4 dirawat ketika Ghailan masuk Islam. Nah, inilah yang mendasari ayat Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya, nikahi perempuan yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. 1 juga enggak habis ya. 1 juga enggak habis-habis. Lah itu Rasulullah kenapa istrinya banyak? Padahal syariatnya, perintahnya hanya 4. Rasulullah istrinya berapa? 13. Iya. Rasulullah istrinya 13. 13 itu ya wakilah hanya 9 yang digauli ya. Atau ada yang mengatakan 11 ya. Yang enggak digauli 2 ya. Nah, berarti Rasulullah dalam pernikahan bertentangan dong dengan kaidah nikahi 2, 3 atau 4 ya. Nah itu namanya kekhususan bagi Rasulullah. Itu kekhususan bagi Rasulullah ya. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada khususiyah ya. Dalam diri Rasulullah ada namanya keteladanan, ada namanya kekhususan ya. Sebab Rasulullah menikah itu atas perintah Allah, enggak kayak kita ya. Kita menikah ya, atas perintah nafsu. Apalagi ada kalimat laginya ya. Orang nikah lagi atas perintah nafsu, bukan mengikuti sunnah Rasul. Karena kalau mau mengikuti sunnah Rasul, laki-laki menikah lagi itu menunggu istrinya meninggal. Rasulullah ketika Sayyidatina Khadijah itu masih hidup, enggak nikah lagi. Tapi ketika Sayyidatina Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah gitu. Jadi saya mau nikah lagi sunnah Rasul itu bukan sunnah Rasul ya. Sunnah nafsu. Banyak kan ngikutin nafsu. Jadi yang kedua, hormati istri sekalipun sudah tua. Ya. Lalu yang ketiga yaitu ketika orang punya tetangganya punya problem hidup ya, maka tetangga yang lain siap memberikan bantuan. Jadi kita punya tetangga kita punya problem dalam kehidupan ya, maka kita sebagai tetangga itu berhak memberikan bantuan kepada mereka. Misalnya tetangga butuh uang ya, lalu pinjam kepada kita, kasih gak? Kasih gak kira-kira? Ya, tetangga datang tuh, cuk. Pak, saya hari ini buat beli beras gak ada. Anak-anak dari semalam tidur aja udah pada lapar ya. Ini pagi pinjam duit dong,
100.000 atau 50.000 buat beli nasi uduk buat sarapan anak-anak, dari semalam udah nggak pada makan. Kira-kira gimana itu? Kalau kita kedatangan tetangga begitu, kira-kira bagaimana? Ya. Kalau 50.000 barangkali ada ya. Kalau cuma 50.000 mah yakin ada itu. Nah itu bukan dikasih pinjem, kasih aja udah. Ya. Apalagi sudah urusan dengan perut, ya, urusan dengan kesulitan hidup. Karena kesulitan hidup itu orang bisa menjadi kufur. Ya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Ya. Kesulitan hidup itu bisa menjadikan sebab orang itu pindah agama. Kalaupun tidak pindah agama, pindah pikiran. Ya. Dari semalam anaknya nggak pada makan sampai pagi, ya, hidupnya duit nggak ada buat cari sarapan nggak ada. Kalaupun tidak pindah agama, itu biasanya pindah pikiran. Ya. Pikirannya apa? Aduh, barang siapa nih yang meleng nih? Ya. Dah ambil aja dah, namanya darurat. Ya. Ambil itu, jual dah, ya, buat beli keperluan makanan. Maka tugas kita, ya, kita keliling dengan tetangga-tetangga kita, mereka yang tidak mampu, tugas kita adalah membantu mereka. Jangan dibiarkan. Ya. Misalnya lain agama dengan kita, nggak ada masalah. Ya. Kita bantu nolong orang lain agama, boleh nggak? Boleh. Ya. Justru itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita menunjukkan, ya, kemuliaan ajaran agama Islam. Jadi tidak ada sekat sekalipun beda agama. Tapi gini, orangnya kue cincin gandasturi. Ya, udah miskin nggak tahu diri. Ya, gayanya petentang-petenteng kayak orang kaya. Padahal anaknya nggak pada makan. Ya, gimana itu? Dibantu apa enggak? Ya, bantu aja. Ya. Jadi kebaikan itu jangan rusak oleh sebab kelakuan orang lain. Ya. Kebaikan jangan rusak oleh sebab kelakuan orang lain. Kita berbuat baik aja. Ya. Jangan berubah. Ya. Ya. Misalnya kita nolong si A. Ya. Niatnya ya berbuat baik semata-mata karena Allah. Sekali waktu si A itu, ya, bersikap buruk kepada kita, ya mungkin menceritakan keburukan kita dengan orang lain atau apa dan sebagainya, ya itu jangan kemudian kata kita, sialan tuh orang, ya, ditolong dibantu, ya bukannya terima kasih malahan mukul kita dari belakang. Nggak usah, biarin aja, itu urusan dia. Urusan kita adalah selalu berbuat kebaikan. Nah, tetangga itu modelnya macam-macam. Tetangga modelnya macam-macam. Ada yang ya baik dengan kita, ada yang nggak baik dengan kita. Yang baik dengan kita, ya kita baik. Yang tidak baik, tetap kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena tidak baiknya tetangga kita dengan kita adalah ladang amal buat kita. Ya, kita sedang dididik untuk senantiasa bersabar menghadapi tetangga yang tidak baik. Masya Allah. Baik, sampai di sini. Mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Baik, sedikit lagi. Mana kok hilang nih? Warawa Anas bin Malik. Ya. Warawa dan meriwayatkan Anas bin Malik, Imam Anas bin Malik
sahabat Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridho kepadanya, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jaro, sesungguhnya tetangga, yata'allaqu, bergantung, bijarihi, terhadap tetangganya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu berkata sang tetangga, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wassa'ta ala akhi hadha, wassa'ta, engkau telah meluaskan rizki, ala akhi, atas saudaraku, hadha, ini, wa qattarta, dan engkau telah memberikan kesulitan, alayya, kepadaku. Umsi, aku berada di waktu sore, ja'ian, dalam keadaan lapar, wa yumsi hadha, dan dia, orang ini, berada di waktu sore, syab'ana, dalam keadaan kenyang. Fasalhu, maka tanyakan kepadanya, lima aghlaqa babuhu, mengapa dia menutup pintunya, duni, untukku, wa haramani, dan mengharamkan kepadaku, ma qad wassa'ta alaihi, apa-apa yang sungguh engkau telah memberikan keluasan kepadanya. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini nasihat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bertetanggaan, yang satu kaya, yang satu miskin. Kata yang miskin, ya Allah, engkau telah meluaskan rizki kepada tetanggaku ini, sehingga dia kaya, harta berkecukupan, ya, makan tidak pernah lapar, ya. Sementara engkau memberikan rizki kepadaku dalam kekurangan. Waktu sore kami kelaparan, sementara orang ini kenyang, ya. Sampai bermalam, ya, saya dalam keadaan lapar, orang ini dalam keadaan kenyang. Saya tidak bisa tidur sebab kelaparan, sementara orang ini tidur nyenyak sebab kekenyangan. Ya Allah, tanyakan kepadanya, mengapa dia menutup pintu dan tidak memberikan rizki kepadaku, kepada kami yang dalam keadaan kesulitan. Jadi besok di akhirat, ya, kita-kita yang tidur nyenyak karena kenyang, sementara kita punya tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan, besok di akhirat kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kepedulianmu terhadap tetanggamu, mana tanggung jawabmu terhadap tetanggamu, mereka yang dalam kesulitan hidup. Maka berarti kita dalam bertetangga harus senantiasa menjalin nilai-nilai kebaikan, sehingga akan menyambung, akan terjadi tali silaturahim yang sempurna, ya, sehingga apa yang menjadi kekurangan tetangga kita, kita bisa tahu dan kita bisa saling membantunya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan nasihat-nasihat pagi ini bisa menambah pelajaran buat kita menjadi orang-orang baik di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.